modal kerja, yaitu dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah guru, dan membayar utang. Masa perputaran modal kerja yang pertama itu masa perputaran modal kerja, yakni sejak kas ditanam pada elemen-elemen modal kerja hingga menjadi kas kerja lagi adalah kurang dari 1 tahun adalah berjangka pendek. Masa perputaran modal kerja yang pertama, masa perputaran modal kerja ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja. Yang kedua, semakin cepat masa perputaran modal kerja, semakin efisien penggunaan modal kerja, dan tentunya investasi pada modal kerja semakin kecil. Konsep model kerja yang pertama adalah model kerja kuantitatif, yang kedua model kerja kualitatif, yang ketiga model kerja fungsional. Yang pertama di sini ada model kerja kuantitatif, yaitu yang pertama menitikberatkan pada segi kuantitas dana yang tertanam dalam aktiva yang masa perputarannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, model kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan elemen aktiva lancar. Yang ketiga, oleh karena semua elemen aktiva lancar diperhitungkan sebagai model kerja tanpa memperhatikan kewajiban jangka pendeknya, maka model kerja ini sering disebut model kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua ada model kerja kualitatif. Pada konsep ini, modal kerja bukan semua aktiva lancar, tetapi telah mempertimbangkan kewajiban yang segera harus dibayar, sehingga dana yang digunakan benar-benar khusus digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari tanpa khawatir terganggu oleh pembayaran hutang yang segera jatuh tempo. Yang kedua, karena menurut konsep ini, hutang lancar telah dikeluarkan dari perhitungan, sehingga modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya. Yang ketiga adalah model kerja fungsional. Konsep ini lebih menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan penghasilan langsung atau current income. Yang kedua, pengertian modal kerja menurut konsep ini adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan current income sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan pada satu periode. 3 syarat untuk menjadi modal kerja. Yang pertama tadi adalah current income, yang kedua sesuai dengan tujuan perusahaan, yang ketiga satu periode akuntansi, sehingga yang masuk sebagai modal kerja adalah kas, piutang dagang sebesar harga pokoknya, persediaan, dan aktiva tetap sebesar penyusutan periode tersebut. Modal kerja sendiri ada 3. Yang pertama adalah modal kerja kotor atau kuantitatif atau gross working capital. Kalau modal kerja kotor ini merupakan seluruh aset lancar perusahaan. Kemudian yang kedua, modal kerja bersih atau kualitatif atau istilahnya net working capital merupakan selisih antara aset lancar dengan utang lancar. Jadi modal kerja bersih itu adalah aset lancar minus utang lancar, net working capital. Kemudian yang ketiga, modal kerja yang ketiga adalah modal kerja fungsional. Nah, modal kerja fungsional ini merupakan seluruh dana yang digunakan untuk menghasilkan laba pada tahun berjalan. Nah, ketika kita berbicara tentang modal kerja, maka pertanyaannya adalah berapa sih modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau untuk mendanai kegiatan operasional
keterikatan dana ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal kerja berdasarkan waktu dana tersebut terikat dalam modal kerja. Contoh misalnya perusahaan membeli kebutuhan bahan mentah 200.000. Jadi harga bahan mentahnya 200.000. Kemudian bahan mentah tersebut harus dipesan 5 hari sebelum digunakan. Jadi sebelum proses produksi ada proses pesan bahan dulu 5 hari. Kemudian pembayaran dilakukan saat pemesanan. Kemudian setelah barang datang, setelah 5 hari setelah order, kemudian barang 5 hari kemudian datang. Kemudian proses produksi memerlukan waktu 3 hari. Kemudian setelah menjadi barang jadi tersebut disimpan dalam gudang selama 2 hari. Kemudian berikutnya penjualan barang jadi secara kredit itu dilakukan dengan pembayaran 3 hari setelah